Pemirsa, Bali TV Denpasar sebagai kawasan perkotaan memiliki tantangan yang cukup berat dalam mempertahankan sektor pertanian. Terlebih ahli fungsi lahan pertanian cukup tinggi. Bahkan setiap tahun diprediksi ahli fungsi lahan pertanian mencapai 230 hektar. Saat ini luas pertanian basah atau subak mencapai 2.170 hektar, sedangkan sawah non-produktif sesuai data 2019 mencapai 914,88 hektar. Kondisi ini dipastikan akan semakin sulit di tengah pandemi COVID-19, terutama para petani yang berusaha bertahan dalam melakukan produksinya. Selain masalah minat generasi muda terjun ke sektor pertanian yang semakin kecil, biaya pengolahan lahan yang semakin besar. Dalam menyikapi masalah ini perlu terobosan serta langkah cerdas untuk bisa meningkatkan produksi pertanian di kota berwawasan budaya ini. Baik pemirsa, malam hari ini kita telah terhubung dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian Denpasar, Insinyur IGD Ambara Putra MAGB. Selamat malam, Om Swastiastu Bapak. Selamat malam, Om Swastiastu. Baik Bapak, bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali TV ini Denpasar sebagai wilayah perkotaan, bagaimana kebijakan Pemkot dalam penanganan sektor pertanian di tengah pandemi COVID-19? Baik, terima kasih. Kebijakan pemerintah Kota Denpasar di sektor pertanian di tengah-tengah pandemi COVID-19 itu pertama, bagaimana menerapkan kota tangguh ekonomi sosial, yaitu ada lumbung pangan. Kita di sini bersinergi dengan beberapa OPD, di mana Dinas Pertanian di sini mempunyai tugas bagaimana memacu meningkatkan produksi pertanian. Di samping itu juga kita ada perlindungan sosial ekonomi melalui program kita dalam ini memberikan subsidi pupuk NPK dan benih bibit padi kepada petani yang ada di Kota Denpasar, beserta kita juga membuat benih-benih hortikultura untuk kepada masyarakat. Itu yang kita terapkan di Kota Denpasar untuk terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Iya Bapak, ada yang ingin disampaikan lagi? Di samping itu kita juga memberikan stimulus-stimulus kepada petani kita di Denpasar. Itu stimulus apa Pak? Ya, seperti pemberian pupuk NPK, terus pemberian benih padi, dan pemberian juga bibit-bibit hortikultura kepada masyarakat yang mau berminat untuk bertani. Itu apakah ada persyaratan-persyaratan tertentu Pak untuk mendapatkan stimulus-stimulus tersebut? Kalau stimulus-stimulus itu khusus untuk pupuk NPK yang kita berikan pada itu persubak kita beri. Sedangkan untuk hortinya itu seperti tanaman sayur mayur, cabai itu untuk masyarakat umum. Kalau memang ada berminat, memang punya itu bertanam, kita siapkan benih dan kita juga siapkan pendampingnya di lapangan langsung. Silakan nanti berhubungan ke Dinas Pertanian, hubungi langsung melalui telepon itu 422224. Kami siap membantu masyarakat terutama yang di dalam COVID-19 ini. Iya, baik Bapak, dalam upaya mempertahankan luasan lahan pertanian basah atau yang kita kenal dengan subak ini, langkah apa saja yang sudah dilakukan? Kita di Kota Denpasar memang kita akui bahwa lahan kita makin tahun itu makin alih fungsi lahannya sangat tinggi. Ya karena perkotaan maklumlah. Usaha yang kita lakukan, pertama kita di Denpasar semua lahan pertanian itu bebas PBB, pajak bumi bangunan itu tidak bayar. Kita gratiskan, sudah hampir 10 tahun kita gratiskan, tidak bayar. Itu yang kita usahanya. Yang kedua, kita membentuk subak-subak lestari. Di mana subak-subak lestari ini kita menerapkan kerjasama dengan di desa adat, menggunakan aweg-aweg, di mana di sana boleh menjual lahan, tetapi tidak boleh alih fungsi lahan, tidak boleh membangun di daerah sana sekitarnya. Nah itu yang kita usahakan di alih fungsi lahan. Di samping itu juga kita membangun sarana dan prasarana pada petani, baik itu berupa benih, pupuk, dan juga membuat jaringan. Di samping itu juga kita membuat jalan usaha tani, sehingga petani itu memudahkan membawa sarananya, dan juga bisa di samping sebagai untuk jogging track itu yang kita terapkan di Kota Denpasar.
Baik, Bapak, kalau kita berbicara tentang Denpasar ini sendiri memiliki luasan lahan sawah yang semakin sedikit. Ini bagaimana tingkat produksi petani di kota Denpasar ini sendiri, Pak? Ya, memang kita akui bahwa memang setahun ke tahun memang produksi kita kan menurun karena alih fungsi lahan. Karena kita punya luas lahan di kota Denpasar yang bisa tanam padi 1.958 hektar. Ya. Tetapi dengan biarpun menurun, tapi yang penting itu tingkat produktivitas kita di kota Denpasar itu produktivitasnya paling tinggi di seluruh Bali. Produktivitasnya padi itu kurang lebih 69,02 kuintal per hektar. Nah, itu yang kita terapkan, cuma lahan kita yang sempit gitu loh. Produktivitas kita yang genjot terus. Baik. Bapak Putra, ada yang ingin disampaikan atau saran mungkin kepada generasi muda agar bersedia menekuni dunia pertanian? Saya mengharapkan kepada generasi muda, marilah kita sama-sama membangun pertanian ini. Pertanian itu jangan dilihat kotornya. Nah, bagaimana kita bisa pakai dengan modern, apa maunya dengan hidroponik, mau dengan apa, yang penting bagaimana, karena pertanian ini selalu sangat dibutuhkan oleh masyarakat amat luas itu. Baik, terima kasih Bapak Putra atas waktunya untuk malam hari ini. Dan kita sudah berbincang-bincang terkait ketahanan pangan dalam kondisi pandemi COVID-19. Baik, pemirsa, tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.